wabarakatuh. Halo teman-teman. Pohon pepaya tiada duri, tumbuh bersama bunga melati. Izinkan aku perkenalkan diri. Halo, nama aku Aulia Zalianti. Nama yang baik pemberian dari kedua orang tuaku. Aulia sendiri memiliki arti wali Allah. Kehadiranku diharapkan menjadi seorang anak yang cerdas, bijaksana, dan berwawasan tinggi. Nah, Zalianti sendiri, setelah aku tanya sama ayah, Zalianti itu terinspirasi dari nama seorang artis yang sempat populer pada tahun 2000-an. Nah, siapakah artis tersebut? Artis tersebut bernama Marcella Zalianti. Yah, fun fact-nya, Marcella Zalianti ternyata lulusan sarjana ilmu komunikasi, salah satu jurusan yang sedang aku perjuangkan pada saat ini. Aku berasal dari Desa Kijang Makmur, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar. Nah, apa sih yang paling menarik dari Desa Kijang Makmur? Sebenarnya di desa ini tuh tidak ada yang menarik. Di sini tidak ada tempat wisata, di sini tidak ada tempat seperti mall atau tempat-tempat untuk rekreasi. Di sini tidak ada. Tapi di sini tuh masih banyak sekali tanaman-tanaman industri, terutama kelapa sawit. Nah, perkebunan kelapa sawit di sini menjadi mata pencaharian utama warga Desa Kijang Makmur. Kegiatan apa sih yang aku lakukan kalau ada waktu luang? Aku adalah manusia unik yang tidak mempunyai hobi karena aku tidak tahu aku hobinya itu apa. Semuanya suka. Aku suka menonton, aku suka menyanyi, aku suka memasak walaupun tidak enak. Nah, semua aku suka. Semua hal yang bikin hati aku senang, menurutku itu adalah hobi. Tapi yang paling sering aku lakukan kalau ada waktu luang yaitu menonton. Tontonan favoritku adalah bukan drama Korea, bukan drama Cina, ataupun sinetron. Tapi aku suka nonton film kartun. Karena apa? Film kartun itu adalah film yang telah diulang bahkan sampai beribu-ribu kali. Jadi tidak merasa bosan karena kita udah tahu alur ceritanya. Gitu, teman-teman. Alasan aku memilih prodi ilmu komunikasi adalah sebenarnya ilmu komunikasi bukanlah pilihan pertamaku. Pilihan pertamaku adalah agribisnis. Karena aku penasaran bagaimana bidang pertanian yang ada di Indonesia ini. Namun Tuhan berkehendak lain, takdirku ada di jurusan ilmu komunikasi. Tapi aku yakin jurusan ilmu komunikasi adalah jurusan yang akan membawa aku menuju kesuksesan di masa depan nanti. Amin. Pencapaian pribadi yang paling berkesan adalah diterima kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim dan memilih jurusan ilmu komunikasi. Karena apa? Jurusan ilmu komunikasi di UIN Suska ini adalah yang terbaik. Di sini itu sangat lengkap sekali. Ruang buat siaran ada, ruang untuk rekaman juga ada. Kamera-kameranya juga ada. Peralatan untuk menunjang kebutuhan komunikasi itu sangat lengkap. Apakah orang sepertiku pernah mengikuti organisasi? Jawabannya ya, pernah. Masa SMA aku mengikuti organisasi OSIS. Aku mengikuti OSIS hampir 2 periode. Periode pertama aku menjabat sebagai seorang ketua bidang kebersihan. Pembina melihatku suka bersih-bersih dan cekatan. Untuk itu, aku dijadikan sebagai ketua bidang kebersihan. Periode kedua, aku menjabat sebagai bendahara OSIS setelah gagal mencalon sebagai ketua OSIS. Tujuanku mengikuti mata kuliah Public Relation ini adalah PR ataupun humas banyak dibutuhkan di berbagai bidang pekerjaan, baik bidang pendidikan, perkantoran, ataupun perusahaan. Nah, aku ingin mempelajari bagaimana cara menjadi seorang PR yang bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. Jika suatu saat nanti aku dapat bekerja di salah satu perusahaan, aku bisa menjadi seorang PR yang bertanggung jawab terhadap tugasku. Harapanku terhadap proses belajar di kelas B ini adalah tetap menjadi kelas B seperti sekarang ini, di mana yang aktif diskusi, aktif bertanya, tapi tetap asik dalam proses belajarnya. Jadi kita sebagai mahasiswa, meskipun banyak sekali tugas yang menghantui kita, tapi kita tetap enjoy dan have fun untuk berkuliah. Hal yang ingin aku capai selama aku berkuliah. 1. Aku ingin semua pembelajaran yang terjadi pada saat ini dapat aku terima dengan baik dan aku amalkan di dalam kehidupanku sehari-hari. Yang kedua, saat ujian akhir semester, aku ingin mendapatkan nilai yang bagus dan tidak ada mata kuliah yang mengulang di semester berikutnya. Yang ketiga, aku ingin lulus kuliah tepat waktu dan mendapat nilai yang bagus.
3 kelebihan yang aku miliki adalah yang pertama, aku bisa membuat sebuah cerita atau menulis sebuah cerita. Masa SMA aku pernah menulis sebuah cerita yang berjudul Pojok Kelas dan cerita tersebut sempat populer. Sampai terbitlah cerita Pojok Kelas yang kedua. Kelebihanku yang kedua adalah aku orang yang kreatif dan mau mencoba inovasi atau hal-hal yang baru. Masa SMA aku juga pernah menjadi penjual buket, seorang florist, karena tidak semua orang dapat merangkai sebuah bunga atau sebuah jajan menjadi sebuah buket yang cantik dan bagus dan memiliki harga jual. Kelebihanku yang ketiga adalah aku orang yang cekatan, karena jika ada suatu pekerjaan atau proyek yang sedang aku kerjakan, aku tidak menunda-nunda suatu pekerjaan tersebut. Aku langsung mengerjakan dan bagaimana caranya agar suatu pekerjaan itu dapat selesai dengan cepat dan rapi. Dalam situasi apakah aku merasa percaya diri? Ada 2 situasi yang membuat aku percaya diri. Yang pertama, aku merasa percaya diri saat berbicara di depan orang banyak. Aku mensugesti diriku bagaimana aku dapat berbicara dengan baik dan diterima oleh audiens dan mendapat apresiasi dari audiens yang baik juga. Dan situasi yang kedua yang membuat aku percaya diri adalah saat seperti ini, saat membuat video. Jika kita tidak merasa percaya diri terhadap diri kita dalam membuat suatu video yang akan kita hasilkan akan jelek atau tidak sesuai dengan ekspektasi yang kita inginkan. Adakah keterampilan khusus yang aku kuasai? Mungkin aku memiliki kemampuan dalam bidang menulis, karena setelah masuk ke perguruan tinggi, aku menemukan banyak sekali orang yang ia mampu untuk berkomunikasi, menyatakan sebuah argumen, menyatakan sebuah pendapat yang mereka punya, tetapi saat mereka disuruh untuk menulis atau membuat sebuah cerita, mereka tidak mampu atau kurang menguasai bidang tersebut. Tetapi, aku jika ada tugas untuk membuat suatu artikel atau suatu cerita yang berdasarkan pemikiran sendiri, aku mampu untuk menyelesaikannya dan itu sesuai dengan ekspektasiku. Apa yang paling aku nikmati saat belajar? Nah, hal yang paling aku nikmati saat belajar adalah proses menyelesaikan masalah yang ada. Bagaimana caranya agar suatu masalah dapat terselesaikan dengan baik dan dengan waktu yang cepat. Apakah pernah mendapat pengakuan atas bakat yang dimiliki? Nah, kebetulan bakatku adalah sedikit bisa menulis sebuah cerita. Masa SMA aku pernah membuat cerita yang berjudul Pojok Kelas. Nah, cerita tersebut diapresiasi banyak oleh teman-teman sekelasku. Namun sampai sekarang aku belum pernah melanjutkan kegiatanku untuk menulis karena aku masih fokus dalam menjalani perkuliahan ini. Cara memprioritaskan antara akademik dan keterampilan non-akademik. Cara memprioritaskan akademik adalah dengan cara belajar sungguh-sungguh. Nah, mungkin banyak sekali orang yang bilang nilai itu tidak seberapa. Tapi bagiku, jika mendapat nilai yang jelek itu menjadi suatu sakit hati untuk diri sendiri. Tetapi kalau kita mendapat suatu nilai yang bagus dalam suatu mata kuliah, itu menjadi motivasi untuk diri sendiri. Nah, memprioritaskan keterampilan non-akademik. Keterampilan non-akademik sangat diperlukan dalam dunia pekerjaan. Nah, caranya kita bisa mengasah kemampuan yang kita miliki, skill yang kita miliki agar dapat dikembangkan lebih jauh lagi. Apa hal yang paling sulit saat ini dilakukan dan mengapa? Saat ini hal yang paling sulit aku lakukan adalah mengutarakan pendapat atau berargumen di depan banyak orang. Karena apa? Aku takut argumen atau pendapat yang aku keluarkan itu salah dan tidak bisa diterima oleh banyak orang. Apa hambatan utama dalam mencapai suatu tujuan dan bagaimana cara mengatasinya? Nah, hambatan utama dalam mencapai suatu tujuan adalah rasa malas pada diri sendiri. Cara mengatasi rasa malas adalah selalu libatkan peran orang tua dalam setiap proses kita. Kita harus selalu mengingat bagaimana susah payahnya orang tua mencari pundi-pundi rupiah untuk mencukupi semua kebutuhan kita. Dengan itu, kita dapat melakukan semua proses dengan rasa bersemangat yang tinggi. Semangat!
Bagaimana caranya melatih keterampilan yang dimiliki? Nah, karena keterampilan yang aku miliki adalah menulis, aku selalu berlatih setiap hari bagaimana caranya menulis dengan baik dengan kata-kata yang indah tanpa banyak menggunakan kata-kata yang tidak perlu digunakan. Kehadiran internet sangat membantu karena aku bisa mencari referensi bagaimana cara menulis yang baik dan apa tema yang cocok yang sedang dinikmati oleh banyak orang, terutamanya untuk kaum remaja. Siapa sosok yang memotivasi diriku untuk mengembangkan potensi yang aku miliki? Nah, satu sosok yang menjadi motivasiku adalah Fania Wilona. Ia merupakan salah satu konten kreator TikTok yang berhasil mencetak buku yang berjudul Yang Katanya Cemara. Nah, buku itu sangat populer dan aku termotivasi untuk bisa seperti dirinya. Caraku untuk membagi waktu belajar, berorganisasi, dan waktu pribadi. Yang pertama untuk belajar. Nah, difokuskan pada pagi hari itu memang khusus untuk berkuliah. Tidak ada kegiatan selain berkuliah seperti organisasi. Organisasi bisa dilakukan kalau memang mata kuliah tidak ada dan jadwal di hari itu memang senggang. Nah, organisasi bisa dilakukan pada hari yang kosong. Dan waktu pribadi dilakukan pada malam hari. Malam hari adalah waktunya untuk beristirahat, memulihkan energi kembali. Nah, di situ kita bisa sambil sedikit-sedikit belajar, mengulang mata kuliah pada hari itu, supaya kita tidak lupa tentang materi yang telah disampaikan. Kebiasaan buruk yang menghambat produktivitas adalah sekedar scroll TikTok. Terkadang kalau seseorang sudah scroll TikTok atau Reels Instagram, itu akan kecanduan dan akan melalaikan pekerjaannya. Jadi seharusnya pekerjaan dapat terselesaikan dengan cepat karena kita asik scroll TikTok. Nah, jadi terhambat deh. Cara memastikan tugas penting agar terselesaikan tepat waktu. Nah, kalau ada tugas, kalau aku sendiri sih setelah selesai dikasih tugas, malamnya itu aku langsung nyicil cari materi yang terkait akan tugas tersebut. Jadi sedikit-sedikit tuh dicicil biar tidak memberatkan kita nanti di akhir gitu. Setelah menghadapi kegagalan, apa yang membuatku bangkit kembali? Ya, masa kita terus berlarut-larut dalam kegagalan? Masa kita nggak mau mencoba hal baru yang bisa membangkitkan semangat kita menuju kesuksesan? Jadi sih ya tetap semangat aja. Kapan terakhir kali bangga pada diri sendiri dan karena apa? Setiap hari aku bangga terhadap diriku karena mengapresiasi diri sendiri itu menurutku adalah hal yang sangat penting. Cara melihat apakah aku sudah berkembang atau masih pada tempat yang sama. Nah, caraku mengukur apakah aku udah berkembang itu pola pikir. Dulu SMA aku masih berpikir seperti kayak anak-anak harus membutuhkan kayak seseorang untuk menjadi support system. Tapi setelah aku kuliah, support system yang paling baik itu adalah diri sendiri. Nah, itulah mungkin aku sudah berkembang dan sudah berpikir lebih dewasa lagi. Caraku menghadapi tekanan emosi atau konflik yang sedang terjadi. Nah, caraku adalah diam. Karena semakin aku emosi, aku semakin meluap-luap daripada luapan amarahku membuat suatu hal makin memperkeruh suasana. Jadi lebih baik diam. Seberapa terbukanya aku terhadap kritik dan bagaimana cara aku mengubah diriku. Aku orang yang sangat terbuka akan kritik. Bahkan teman-temanku, aku selalu bilang ke teman-teman kalau misalkan aku ada salah atau hal yang aku lakukan itu salah, tolong tegur aku. Bagaimanapun caranya, mau pakai cara baik, cara kekerasan, aku terima itu. Karena aku tuh bukan tipe orang yang baperan. Nah, caraku untuk memperbaiki diri, aku mengevaluasi apakah yang dibilang oleh temanku itu adalah hal yang benar, maka aku akan melakukannya. Peluang terbaru untuk mengembangkan potensi diri. Nah, kemajuan teknologi sangat mempengaruhi diri kita untuk mengembangkan suatu potensi. Kita bisa lihat
bagaimana caranya untuk melatih public speaking atau membuat suatu artikel yang bagus, tulisan yang bagus melalui sebuah tontonan di YouTube. Mencari peluang yang sesuai dengan tujuan hidupku adalah mencari suatu seminar yang bisa mengembangkan potensi yang aku miliki, seperti kayak seminar-seminar nasional seperti itu. Apakah aku pernah melewatkan sebuah kesempatan? Jawabannya tidak pernah. Contohnya seperti pendaftaran Suska TV. Nah, banyak yang bilang kayak cobalah dulu, tapi menurutku aku mau waktu di semester 1 ini fokus dulu dalam tahap belajar. Nah, kalau emang mau mencoba suatu hal yang baru seperti berorganisasi, itu bisa dimulai di semester 2 atau semester 3 gitu. Semester 1 ini adalah tahap untuk kita beradaptasi terhadap lingkungan kampus, pembelajaran yang ada di kampus, serta mata kuliah yang ada di kampus gitu. Nah, itulah bincang-bincang yang cukup panjang mengenai kepribadian diriku. Aku mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang salah, baik dalam pengucapan ataupun perbuatan, karena kebenaran hanya milik Allah dan kesalahan datangnya dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.